yaitu udara yang ada di sekitar kita. Kalau emisi yaitu udara yang keluar dari sumber pencemar. Jadi kalau sumber pencemar itu seperti knalpot, lubang asap, apalagi itu namanya udara emisi. Tapi kalau udara tempat kita hidup biasanya disebut ambien. Nah, jika masuk zat energi seperti debu, seperti suara keras, masuk dia komponen ke udara sekitar kita, sehingga udara itu tidak lagi turun. Nah, turun baku udara tersebut sehingga tidak dapat lagi sesuai fungsinya. Dia semula kita bisa bernafas dengan tenang, dengan enak, tidak sesak, tidak bau. Kemudian terjadi rasanya sesak, rasanya tidak nyaman, itu artinya terjadi pencemaran udara. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak-Bapak? Oke, saya anggap kalau diam artinya dipahami ya. Kalau nggak dipahami langsung menyela. Baik, pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat. Jadi tugas Bapak di sini, Bapak-Bapak semua. Bapak-Bapak bertugas, nah di sini tugasnya. Di perusahaan Bapak adalah menjadi pengendali pencemaran udara. Artinya Bapak harus bisa mencegah pencemaran udara, menanggulangi apabila pencemaran terjadi, dan memulihkan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Nah, ini kan kata-katanya sulit. Nanti ada penjelasannya. Apa itu sumber pencemar? Jadi sumber pencemar udara itu ada disebut dengan antropogenik dan stasioner. Artinya antropogenik ini artinya sumber yang disebabkan oleh manusia dan sumber alamiah. Jadi terbagi atas sumber disebabkan oleh manusia. Stasioner ini artinya yang statis. Misalnya cerobong industri itu kan nggak pindah-pindah nih Pak. Cerobong industri tidak pindah-pindah, makanya dia termasuk sumber pencemar udara tidak bergerak. Dia di situ aja. Kalau ada terjadi pencemarannya, di situ aja terjadi pencemaran. Ada juga yang disebut dengan sumber tidak bergerak ini area resources. Area sources, artinya bukan berupa titik ini keluar pencemarannya, tapi berupa area seperti rumah ini. Rumah ibu ini memakai kompor, rumah ibu ini memakai kompor. Setiap terjadi pembakaran bahan bakar, maka akan diemisikan sisa bahan pembakaran, yang itulah yang disebut sumber pencemar. Karena ini tidak punya titik-titik, dia menjadi suatu area yang besar, maka dia disebut dengan area sources atau sumber yang menghasilkan pencemaran udara bersifat area. Ada lagi line sources. Line sources ini kita lihat seperti kemacetan. Di saat macet itu kendaraan berbaris stop, semuanya mengemisikan sumber pencemar, sehingga kalau dilihat dari atas, kalau itu akan menjadi sumber yang menjadi line atau garis. Terus ada juga sumber antropogenik atau sumber aktivitas manusia yang bergerak, seperti di jalan raya juga, tapi bukan macet. Nah, itu kan sumber pencemaran udaranya bergerak. Jadi knalpot itu ikut, pencemar udara itu ikut kemana perginya kendaraan. Sumber non jalan raya seperti kereta api, pesawat, kapal. Terus ada juga sumber pencemar itu yang berasal dari alamiah, misalnya gunung berapi. Gunung berapi itu biasanya dia mengeluarkan kepundan, debu, juga mengeluarkan gas. Itu juga sumber pencemaran udara. Laut juga mengemisikan gas-gas dari laut akibat penguapan yang jumlahnya banyak, termasuk rawa-rawa juga yang kemudian menambah zat pencemar yang ada di udara. Ini contoh yang berupa grafis ya, yang telah saya ceritakan tadi. Nih, ini kalau ini mengeluarkan knalpotnya mengeluarkan pencemar semua, berarti dia sudah menjadi pencemaran garis atau line sources. Ini apa saja yang tergandung di knalpot itu ada CO, CO2, NOx, SO2, partikulat matter, suspensi partikulat matter.
Apa saja yang dikeluarkan dari cerobong asap industri? Ada CO, CO2, SO2, atau NOx, natrium dioksida. Apa yang dikeluarkan dari gunung? Ada SO2, ada H2S, ada juga yang saya sebutkan tadi debu kan. Ada juga emisi dari rumah tangga, ini dari kayu, ini dari sepertinya anglo dari briket batubara. Nah, ini juga ada sumber aktivitas alami atau biogenik yang berasal dari kebakaran hutan. Kenapa kita perlu melakukan pengendalian pencemaran udara? Di dunia setiap detiknya diemisikan ke udara CO2 sebesar ini berdasarkan data 2009 dan ini mungkin meningkat terus. CO2 di udara itu dia membentuk lapisan sendiri yang disebut dengan lapisan gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan yang GRK ini lapisan CO2 di udara ini membentuk lapisan baru di atmosfer kita sehingga dunia kita seperti dilapisi oleh sebuah kaca padahal itu cuma CO2 yang mengambang di udara kita. Sifatnya seperti kaca, panas matahari yang masuk melewati lapisan CO2 tadi atau gas rumah kaca tadi masuk ke bumi. Tapi tidak bisa keluar lagi, panas tadi terperangkap di bumi. Begitu panas tadi terperangkap di bumi, terjadilah peningkatan suhu bumi rata-rata. Itu disebut dengan global warming. Global warming menyebabkan mencairnya gletser, es-es yang ada di kutub. Sumbernya apa? CO2. Selain itu, sebenarnya CO2 ini bisa diserap oleh tanaman, tapi setiap tahunnya 5.100 meter persegi hutan kita lenyap. Sehingga yang untuk menyerap CO2 itu semakin kurang. CO2 meningkat, gas rumah kaca meningkat, terjadi pemanasan global. Ini contoh, Bapak-bapak harus ada yang jawab ya. Ini termasuk sumber udara bergerak atau tidak bergerak? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Dianya point sources atau area sources. Sumber titik atau sumber area. Sumber antropogenik. Titik atau area ini? Ini titik, Pak. Karena dia mengemisikan di suatu titik. Sehingga ya, karena dia bisa titik, kalau di perusahaan Bapak, dia punya titik koordinatnya kan? Dia punya bujur timur, dia punya lintang utara atau lintang selatannya. Ya, Bu. Ya, dia berupa titik. Genset? Kalau sebanyak ini? Ini adalah titik-titik yang bergabung, bisa menjadi area. Kecuali dia dihubungkan lagi, ini dia dihubungkan ke satu alat pengendali cerobong, maka dia menjadi titik. Engine diesel titik ya, dia punya knalpot ya. Oke. Iya Bu. Nah kalau Bapak lihat ini menjadi sumber apa? Sumber pencemaran udaranya sudah bersifat area, udah nggak bisa lagi dihitung ini Pak. Semuanya menghasilkan. Nah, apa saja yang berpotensi menghasilkan pencemaran udara? Setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan energi dengan pembakaran akan menghasilkan emisi pencemaran udara. Artinya setiap pakai bahan bakar, baik minyak, batu bara, biomasa berupa biomasa, Bapak udah tahu ya, cangkang sawit itu kan biomasa tuh. Ada di perusahaan Bapak-bapak apa saja sumber potensi pencemaran udaranya? Siapa yang bisa jawab? Sejauh yang sudah diterangkan 20 slide saya berkuar-kuar ini, kita sedang membahas potensi pencemaran udara di perusahaan. Nah, enaknya karena perusahaan Bapak semua adalah perusahaan yang sama ya, pabrik kelapa sawit. Saya mau Bapak-bapak satu orang menjawab satu potensi pencemaran udara yang ada di perusahaannya dan kelompokkan apakah itu termasuk sumber bergerak atau sumber tidak bergerak. Apakah termasuk sumber titik atau sumber area. Silakan Pak. Jangan keluar Pak ya, saya mau nyebutkan namanya langsung hilang. Pak Ali.
Ya ada Bu, Apa yang cerobong. menjadi cerobong? Oke, cerobong pabrik Ya, termasuk cerobong. itu termasuk Sumber titik Bu. sumber titik. Sumber Oke. tidak, ya, Tidak bergerak dan sumber titik. tidak bergerak. Pak Jamal. Yo. Apalagi yang sumber pencemar ada di perusahaan Bapak? Jangan lagi mencontek yang tadi Pak. Kalau Genset. pabrik. Hah? Genset. Oh ya, genset. Ini ya, knalpotnya, cerobong gensetnya. Oke. Pak Dian. Apa? Nggak boleh sama Pak. Nggak boleh sama Pak. Boilernya beda. Beda cerobong nggak dengan itu? Cerobong itu, cerobong rebusan. Cerobong udah tadi cerobong pabrik. Yang lain Pak. Kaget di cerobong itu. Knalpot kendaraan Bapak belum sebut. Nah, Bapak-bapak, Pak siapa lagi? Pak Paino? Pak Jamal? Knalpot alat berat, Bu. Knalpot alat berat, boleh lah ya. Knalpot alat ringan beda dengan knalpot alat berat ya. Baik, kalau Bapak mau sesekali memperhatikan, dibayang-bayangkan kan ada orang bakar sampah, tuh pencemaran udara ya kan? Ini apalagi kalau di perusahaan itu kompor kantin, pencemaran udara bukan? Karena dia memakai ini kan, bahan bakar kan. Terus apalagi ya kalau di perusahaan itu? Genset. Apalagi? Iya, itu termasuk pencemaran udara area karena Bapak biasanya kalau berjamaah. Enggak bawa headset tapi Bu. Jadi sore belilah headset. Ya. Biar fokus. Nah. Soalnya itu harus ujian ini harus ini loh. Iya, Bu. Nah, ada lagi di perusahaan Bapak ada instalasi pengolah air limbah nggak? fokus belum dulu ya. Belum Bu. Belum ya? Cukup di situ Pak ya. Cukup di sini. Kalsium Bu. Ada IPAL nggak di perusahaan Bapak? Ada Bu. Nah, IPAL Bapak itu kan ada kolam anaerob namanya. Nah, kolamnya tadi itu juga mengemisikan zat atau menghasilkan zat metan. Itu juga berbahaya terhadap udara. Jadi Pak, Kolam lingkungan. yang saya sebutkan tadi Bapak sebenarnya harus catat. Karena itu masuk dalam pertanyaan biasanya ditanyakan oleh asesor. Jadi Bapak-bapak yang nggak punya pena dan buku, rugilah Bapak-bapak nggak mencatat. Karena slide saya kan slide-nya umum, Mbak. Yang saya tanyakan dengan Bapak-bapak kan sesuai dengan kondisi yang akan ditanyakan oleh asesor nanti. Bapak-bapak udah mencatat belum? Belum Bu. Nah, saya kasih waktu 2 menit Bapak catat tadi sumber pencemar yang ada di perusahaan Bapak. Saya mau minum dulu sebentar, izin ya Bu ya. Bapak catat dulu. Siapa mencatat paling banyak nanti saya kasih hadiah. Yang benar Bu. Hadiahnya ambil di Morenin. Hilang, Bu. Bentar ya, saya minum Bapak. Enggak apa-apa Bu, Saya minum kami yang dulu, di lahat Pak. deket Bu. Ya boleh. Lahat dekat Bu, kalau mau ambil limorenin Datang loh. aja. Baik Pak, catat dulu saya izin sebentar mengambil air minum. Hilang, Bu. Ya, cari pena dan bukunya Pak. Mau nggak saya laporin Pak Leo tadi? Bapak nggak nyatet. Oh, kita catat Bu, kita catat. Dari sana.
Dengar kemana? Ya, di area sekitar pabrik ya. Banyak nah, gitu. Aku dari kalsium itu. Itu Pak video ini. Apa? Cuma di Garadayu. Jelas. Pak Pai tidak nampak lah lagi Pak Pai. Kacamata tuh. Lah tua, udah nampak Udah lagi. selesai belum, Pak? Nggak muncul, Bu. Udah selesai belum? Pertanyaan saya tadi udah dikerjain belum? Saya ulangi ya, Pak ya. Sudah. Kalau Bapak nggak nyata nanti saya lapor Pak Leon tadi. Pak Leo siapa namanya tadi? Sebutkan sumber pencemar udara yang ada di perusahaan Bapak. Oke? Dan identifikasi, kelompokkan apakah dia pencemaran titik, pencemaran garis, pencemaran area. Apakah dia sumber bergerak atau sumber tetap? Contohnya. Ada yang udah selesai? Pak Laksono sudah selesai sepertinya. Iya, Bu. Sudah selesai? Baik. Pak Laksono Hardi udah selesai? Sudah, Bu. Beberapa, Bu? Ada dapat berapa, Pak? Siapa yang dapat 10? Yang bisa menjawab 10 item. Gila, itu kan sorenya. Iya, Bu. Gimana, Bu? Siapa di antara Bapak-bapak bisa menyebutkan 10 item jawabannya? 1, 2, 3, 4. Ada yang 10? Atau ada yang 15 malah? Tapi kalau mobil si A, mobil si B nggak boleh dipisahin, Pak ya. Nanti bingung juga saya ini ceknya beneran si A, si B punya mobil. 10 deh, Pak. Kalau bisa sih banyaknya. Pak Habibudin dapat berapa? Lima, Bu, 5. Oh, 5. Pak Laksono?
Pak Paino? 45, Bu. Bisa ini ya. Coba Pak Paino dulu sebutkan yang 5 itu apa? Cerobong boiler 1, Bu. Terus? Terus genset, titik, kolam bah. Kolam itu termasuk Dari sumber apa? Sumber Area. Heeh. Terus? Ya. 4 baru, Pak. Dari knalpot alat berat, Oh iya. well loader, Baik, eskapator. Itu Berarti udah sudah. gerak. Berarti Pak Paino sudah memahaminya. Coba saya tanya Pak Laksono sekarang. Pak Laksono tulis apa, Pak? Di unmute dulu, Pak. Di unmute. Mana Pak Ardi Laksono? Ya. Unmute dulu. Iya, Bu. Bapak dapat berapa? Ada 8 item, Bu. 8. Bapak lokasi mana, Pak? Oh, saya di Lahar, Bu. Lokasi saya Oh, sama ya? sama dengan Bapak Ali Martono, Bu. Ya, Oh. sama. Saya sama dengan Bapak Alimar. Oke. Bisa disebutkan? Semua jawabannya sama enggak? Itu ada lebihnya dia 2 itu. Apa yang belum disebutkan Pak Paino tadi? Gimana, Bu? Kan Pak Paino udah nyebutkan tadi. Nah, di antara yang disebutkan Pak Paino itu yang belum masuk di catatan Bapak apa? Atau yang tidak ya? Yang Pak yang belum disebutkan Pak Paino tapi ada di catatan Bapak? Ya, beberapa ada, Bu, yang ada juga yang lain. Ya, coba sebutkan dulu. Sebutkan, Pak. Silakan Pak Laksono nyebutkannya. Ini, Bu, kebakaran hutan, Ya, termasuk sumber area, ya, kemudian sampah juga, ya. Kebakaran sampah ya, asap bukan rokok. sampah ya. bergerak, sumber bergerak, Apa sumber bergerak, Pak, barusan? asap rokok, Bu. Oh, asap rokok nggak masuk kajian sebenarnya. Kenapa asap rokok tuh belum termasuk pencemaran udara? Pencemaran udara tuh kalau dia sudah sangat lepas ke lingkungan. Nah, pencemaran rokok kemudian masuk di wilayah lingkungan kerja. Jadi ada yang disebut dengan wilayah kerja lingkungan, enviro dalam perusahaan, ada yang disebut lingkungan kerja. Nah, rokok itu mempengaruhi K3, kesehatan lingkungan pekerjaan. Nah, lingkungan yang Bapak tanggung jawabi nanti itu nggak termasuk asap rokok, makanya itu nggak termasuk. Bapak bertanggung jawab lingkungan yang kemudian berdampak kepada perusahaan dan di luar perusahaan. Tapi kalau Bapak merokok berjamaah satu perusahaan dan ngisapnya sama-sama, itu nggak ngaruh ke lingkungan lain, sehingga itu tidak termasuk tanggung jawab Bapak sebagai PPU. Memang mencemari udara, tapi itu nantinya Bapak akan dibawa pengawasan Hiperkes, Disnaker gitu, karena Bapak mengganggu kualitas lingkungan pekerjaan, bukan mengganggu lingkungan. Maksudnya lingkungan yang kemudian menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengawasinya. Gak apa-apa, maksudnya pemikiran itu benar, sehingga Bapak bisa mendapat ilmu baru. Memang merokok itu mencemari udara, tapi dalam pembagian tugasnya, yang menjadi penanggung jawab pencemaran udara tidak termasuk menanggung jawabi rokok tadi. Itu nanti akan berada di unit K3, Kesehatan Lingkungan Pekerjaan. Lanjut. Ada lagi, Pak? Habis?
Bapak tuh belum di-unmute. Oke, Bapak-Bapak, sekilas dari yang saya jelaskan tadi dan Bapak mencoba menjawab, apakah Bapak sudah memahaminya, mengidentifikasinya? Kalau sudah, saya lanjut ya. Sudah, Bu. Energi sebagai sumber pencemar udara. Jadi pencemar udara terbesar itu sebagian besar terjadi dari pemanfaatan energi. Sehingga besarnya emisi Bapak udah tahu, emisi adalah jumlah zat yang dilepaskan akibat aktivitas sumber pencemar. Jadi udara yang keluar dari knalpot, udara keluar dari pembakaran, udara yang keluar dari asap atau api pembakaran, udara yang keluar dari cerobong atau dari genset, itu disebut dengan udara emisi. Udara emisi udara yang dimasukkan ke udara ambien. Nah, maka pencemaran itu akan sangat tergantung dari jenis sumber energi yang digunakan. Bapak gunakan gas itu berbeda dengan Bapak gunakan batu bara, pencemaran apa yang dikeluarkan. Bapak menggunakan Pertalite dengan Bapak menggunakan Pertamax, maka tingkat pencemaran juga akan berbeda. Semakin besar energi yang digunakan, maka pencemarannya juga akan semakin besar. Terus juga teknologinya. Bisa jadi bahwa Bapak menggunakan sama-sama menggunakan bahan bakar untuk genset. Tapi karena teknologi genset Bapak ada yang sudah berumur 5 tahun, ada yang sudah 20 tahun, maka emisinya juga akan mengalami perbedaan kualitas. Terus juga treatmentnya. Bisa jadi sama limbah yang dihasilkan, tapi kalau pengolahan di satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga emisi sumber pencemar juga akan berbeda antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, ini dia sumber-sumber yang menghasilkan emisi. Di antaranya sudah kita sebutkan tadi ya. Ini bisa nanti Bapak baca sambil tenang, ada boiler, genset, diesel engine, uap, proses produksi, flare dari proses ini ya, minyak bumi, gas fan, gas prosesor, storage vessel, ini ada, silakan dipelajari saja. Nah, identifikasi sumber pencemar itu nanti sebagai penanggung jawab pengendali pencemar udara, Bapak-Bapak harus mengisi form ini. Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nama sumber emisi. Nah, saya bilang tadi, sumber emisi mana yang kemudian dicatat. Nah, misalnya Bapak punya dua cerobong asap, cerobong pabrik, Bapak mempunyai genset, maka itu akan menjadi sumber emisi 1, sumber emisi 2, sumber emisi 3, dan semuanya harus Bapak catatkan koordinatnya. Ini dia koordinatnya di sini. Bapak tahu sumbernya. Kalau yang cerobong 1 ini sumbernya dari apa? Cerobong 2 sumbernya dari apa? Genset sumber emisinya dari apa? Terus tahun mulai beroperasinya, mulai mengeluarkan zat pencemarnya. 2000, misalnya pabrik didirikan 2015. Tapi kalau ini berarti cerobong 2015 keluarkan, tapi baru punya genset di tahun 2018. Berarti ini sejak 2018. Jadi ini adalah format untuk mengidentifikasi sumber pencemaran di lingkungan perusahaan. Koordinat cerobong, tinggi panjang cerobong, diameter cerobong, posisi ketinggian, di mana letak lubang sampelnya, apakah dilakukan pemantauan atau tidak. Ini harus, siapa di antara Bapak-Bapak yang menjadi PPPU, penanggung jawab pengendali pencemaran udara, harus bisa mengisi format ini untuk seluruh sumber pencemar yang ada di perusahaan. Apakah kewajiban sebuah perusahaan terhadap emisi pencemaran udara adalah memiliki alat pengendali emisi, menaati baku mutu emisi yang ditetapkan, memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi, memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala, melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali, memiliki penanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang, nah ini yang Bapak sedang lengkapi,
Penanggung jawab memiliki kompetensi di bidang perlindungan pengolahan mutu udara. Melakukan perhitungan beban emisi. Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara. Melakukan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi lingkungan hidup. Ini ada beberapa hal juga yang harus dikuasai adalah di mana titik penaatan, baku mutu apa yang digunakan, parameter apa yang digunakan, dan persyaratan teknik terobong, pembuangan gas melalui cerobong pelaporan manual atau CEM. Di perusahaan Bapak sudah ini, di perusahaan Bapak pemantauan cerobong sudah pernah dilakukan? Sudah, Bu. Sudah bekerja sama dengan pihak Ketiga, Bu. DLH. ketiga ya. Gensetnya juga DLH provinsi ya. Nah, walaupun yang memantaunya adalah pihak DLH provinsi, itu item-item yang tadi saya sebutkan itu Bapak harus mengetahuinya. Di mana titik cerobongnya, di berapa sekali berapa dipantau. Ada nggak di perusahaan Bapak yang menggunakan continuous monitoring? Pemantauan terus-menerus. Atau cuma manual sekali 6 bulan? Sekali 6 bulan. Oh, berarti Bapak harus, nanti kalau ditanya oleh asesor, bagaimana sistem monitoring kualitas udara di perusahaan Bapak untuk udara emisinya sekali 6 bulan ya? Udara ambiennya juga? Kan selain memantau di cerobong, juga memantau di lingkungan perusahaan kan? Baik, itu untuk Iya, Bu. Barengan, Bu. baik. Untuk kompetensi pertama itu sudah selesai. Ada yang didiskusikan? Kalau enggak, saya akan terus ini lanjut. Coba dipakai helmnya, kita agak ngebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu karakteristik sumber pencemar udara. Ini adalah penanggung jawab kompetensi untuk penanggung jawab pengendali pencemaran udara. Menentukan karakteristik sumber pencemar. Karakteristik sumber pencemar udara, elemen kompetensi harus dikuasai adalah menganalisis karakteristik sumber pencemar udara dari emisi, melaporkannya. Nah, ini dia tadi. Emisi adalah zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai atau tidak mempunyai fungsi sebagai unsur pencemar. Bahan baku adalah bahan pokok yang akan dipakai untuk membuat suatu produk. Bahan pendukung adalah bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan, pewarna, pengawet, penyedap rasa, pewangi, antioksidan, penghilang bau. Di perusahaan Bapak yang disebut dengan bahan baku utamanya apa? Sawit kan? Itu yang diolah yang kemudian menimbulkan apa? Emisi kan? Untuk merebusnya itu memakai bahan bakar apa, Pak? Uap. Ya, uap. Bahan bakarnya pakai biomasa atau pakai batu bara? Biofiber, Bu. Fiber ya. Berarti berarti semuanya biomasa ya? Tidak ada tambahan batu bara? Biomasa semua. Nggak ada tambahan batu bara? Ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bagus sebenarnya kalau Bapak bekerja di unit Enviro atau di apa namanya biasanya itu ya? Pengolahan lingkungan di perusahaan Bapak, kalau perusahaan Bapak menggunakan sepenuhnya bahan bakar dari biomasa, artinya bahwa perusahaan Bapak termasuk yang hijau. Itu kalau seandainya Bapak mencampurnya dengan bahan baku yang bukan biomasa. Tapi untuk diesel Bapak pasti menggunakan bahan bakar ya, bahan bakar fosil. Betul. Nah, ini jenis pencemar terhadap kesehatan. CO, karbon monoksida. Ini dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, tidak menimbulkan iritasi. Jadi orang kalau terpapar CO, Pak,
itu dia tidak tahu kalau di situ sudah tertinggi terkonsentrasinya CO, sehingga bisa langsung dia tidak menyadari. Kata orang itu adalah meninggal dengan kondisi sesak atau kurang oksigen saja. Sifat CO di dalam darah dia mengikat hemoglobin. Yang seharusnya hemoglobin itu mengikat oksigen, kalau CO ada di udara dia lebih suka mengikat CO, sehingga orang yang terpapar CO pertama-tama dia akan pingsan, kemudian akan kekurangan oksigen. Kejadian ini pernah dialami oleh di Muara Enim ya, di pembangkit listrik panas bumi. Jadi sumber CO-nya ini pegawai ini tidur dengan di ruangan dengan membuka pintu kamar yang menghadap ke genset. Sehingga kalau nggak salah ada 2 orang atau berapa saya lupa meninggal. Ya orang bingung meninggalnya masih pakai selimut, masih tidur baik-baik saja. Diduga berat mereka terpapar, tidak ada kekerasan ya, terpapar CO. Karakteristik jenis pencemar ini sebenarnya bisa Bapak baca saja, jarang juga ditanyakan. Tapi untuk khusus di perusahaan Bapak, yang menjadi parameter, nah ini tugas Bapak. Bapaknya ada nggak di antara Bapak yang ikut membuat laporan pelaksanaan RKLPL? Atau yang ikut pemantauan kualitas udara? Siapa di antara Bapak yang pernah ikut? Nggak ada? Nah, berarti hari ini kalau bisa Bapak menghubungi teman yang menangani itu, Bapak minta salah satu hasil uji untuk genset, hasil uji udara untuk cerobong, dan hasil udara ambien perusahaan. Karena itu Bapak harus menguasainya untuk menjawab pertanyaan asesor nantinya. Nanti dilihat di mana baku mutu cerobong atau baku mutu untuk diesel yang diukur oleh perusahaan. Nah, ini ada jenis pencemaran dan dampak terhadap kesehatan, silakan dibaca saja untuk menambah wawasan saja. Nah, sejak adanya PP 22 tahun 2021, maka baku mutu udara ambien diacukan terhadap PP 22 tahun 2021. Ini baku mutunya. Baku mutu adalah jumlah yang diizinkan atau jumlah maksimal yang diizinkan. Ini beberapa contoh parameter yang diemisikan dari beberapa usaha. Nah, sekarang kita Bapak juga nanti akan ketemu dengan istilah emisi normal dan emisi fugitif. Emisi normal ini yang Bapak sebut tadi, cerobong. Nah, emisi fugitif adalah emisi proses startup, shutdown, dan maintenance. Jadi emisi fugitif terjadi lonjakan. Kadang nanti, tapi ini biasanya untuk cerobong yang diukur dengan sistem continuous emission monitoring. Jadi pertama kali menghidupkan pabrik atau pertama kali menghidupkan boiler itu biasanya emisi belum normal. Nah, itulah kadang terlalu tinggi atau kadang terlalu rendah emisinya. Itu disebut dengan emisi fugitif. Sama dengan Bapak baru menstarter mobil, kan menderu tuh, tereng. Nah, emisi yang baru keluar dari kendaraan yang baru di starter itu berbeda dengan emisi ketika dia normal berjalan. Jadi kalau diadakan uji petik, mesin
mobil itu bukan di starter di depan uji petik itu kan, dia sudah di starter sejak lama. Ini istilah untuk bapak-bapak memahami apa itu emisi fugitif atau emisi tak langsung. Apa yang dilakukan oleh penanggung jawab pengendali pencemaran udara ialah melakukan pemantauan emisi di titik pengeluaran, inventarisasi beban emisi, pengendalian emisi, dan pemantauan untuk prediksi dampak lingkungan sekitar dilakukan dengan pemodelan. Nah, emisi juga bisa dilakukan estimasi. Estimasi emisi dihitung dari pemakaian bahan bakar. Misalnya kalau Bapak membakar cangkang sawit, tandan sawit misalnya, atau apalagi ya, fiber, itu bisa diperkirakan emisinya. Karena sudah ada penelitian ilmiahnya, setiap tonnya itu menghasilkan berapa emisi. Tapi itu tidak lebih baik daripada diukur langsung di lapangan. Ini contoh memperkirakan dasar emisi. Ini sumbernya bisa menggunakan faktor batu bara berapa ton, terus dihitung dikali dengan faktor emisi. Ini saya lewatkan ya karena ini PLT thermal ya. Ini beban emisi dengan CHEMS, tidak ini ya. Nah, ini beban emisi manual. Misalnya Bapak menghitung HC, hidrokarbon yang terdapat di dalam beban emisi. Misalnya ada 150, misalnya 150 miligram atau nanometer kubik dikali dengan Q atau debit limbah dikali dengan 0,036 dikali operasi. Ini contoh menghitung beban emisi secara manual. Kandungan sulfur. Ini walaupun saya bagi ini jarang, sebenarnya jarang sekali untuk ditanyakan. Tapi nggak apa-apa untuk menambah wawasan. Apa saja faktor teknis yang mempengaruhi sebaran pencemar? Tingginya cerobong. Makin tinggi cerobong, maka pencemar akan jatuh terdispersi atau tersebar secara luas. Sehingga konsentrasinya kan tidak terpusat, jadi menurunkan dampak pencemaran itu tadi. Terus diameter dalam lubang keluaran di puncak cerobong. Kecepatan dari cerobong. Kecepatan gas yang keluar dari cerobong juga dipengaruhi oleh temperatur gas buang dan aliran yang dipancarkan oleh cerobong. Ini kalau melakukan prediksi. Ini adalah parameter yang harus dipelajari oleh pengendali. Bapak nanti setelah sesi kita tutup, Bapak cari di PP22, atau nanti saya share, tapi Bapak buka. Oke, Bu. Kepmen 48 tahun 96 mengenai kebisingan, 950 mengenai kebauan. Sebenarnya 49 ada getaran. Contoh tingkat kebisingan. Ini tingkat kebauan nomor 50 ya. Di kebauan ini diukur enggak di perusahaan Bapak? Diukur, Bu. Diukur ya. Nah, makanya saya minta Bapak ke temannya yang punya data ini untuk dikolek, Pak, dikumpulkan hasil pengukuran ini. Itu dia identifikasi kompetensi kedua ya. Ada yang didiskusikan sebelum saya melanjut ke menilai tingkat pencemaran? Lanjut, Pak. Bapak-bapak, ada yang mau didiskusikan sama Bu Mona?
Baik, kalau belum ada nanti juga boleh Bapak tanyakan. Kita sudah mengidentifikasi sumber pencemar, kita sudah menentukan karakteristik, kita akan menilai tingkat pencemaran udara. Jenis pencemaran udara ditentukan berdasarkan jenis industrinya. Terus juga dari besarnya laju aliran maksimum dari emisi. Bagaimana mengevaluasi tingkat pencemarnya? Dievaluasi dengan dibandingkan dengan baku mutu. Bagaimana melaporkannya? Ada format pelaporan. Nanti kita lanjut ke situ. Ini ada beberapa peraturan yang berlaku di bidang pencemaran udara. Tapi untuk yang ini saya lupa menghapusnya. Peraturan Pemerintah 4199 ini sudah diganti dengan yang tadi. PP 22 tahun 2021. Yang nomor 1 ini Pak, udah diganti. Yang ini enggak lagi berlaku. Tadi sudah saya share di atas, PP 22 tahun. Nah, saya mau tanya, di antara baku mutu emisi ini, perusahaan Bapak pakai baku mutu emisi yang mana? Untuk udara. Sudah tahu Pak belum? Yang pasti ini ada baku mutu udara emisi pembangkit tenaga termal ini untuk genset ini. Kalau di Sumatera Selatan masih memakai pergub ya. Gimana Bapak-Bapak? Masih semangat enggak? Bapak-bapak, semangatnya mana Pak? Apa saya suruh joget dulu biar nggak ngantuk? Masih tetap semangat, Bu. Semangat ya. Ya. Kalau Bapak semangat, saya lebih semangat lagi. Semangat, Sekarang Bu. kita akan bercerita. Beberapa genset yang dikecualikan. Nah, Bapak senang nih dengar kabar ini. Pak Leo tadi juga senang deh nih. Ini adalah yang dikecualikan dalam kewajiban emisi. Genset Bapak kurang dari 76,4 kilowatt. Jadi kurang dari 7.600. Itu tidak wajib uji emisi, Pak. Atau genset Bapak beroperasi kumulatif kurang dari 1.000 jam per tahun. Cuma genset cadangan misalnya, atau ya cuma dipakai sesekali. Terus genset yang digunakan untuk kepentingan darurat kurang dari 200 jam per tahun. Atau genset yang digunakan untuk diderek, digerakkan untuk peralatan las. Itu tidak wajib uji emisi. Jadi ini agak, kalau Bapak menguasai ini hemat juga perusahaan yang semula mungkin diujikan emisinya, ini kena di aturan 15 tahun 2019 itu tidak diuji emisinya. Ini adalah parameter untuk cerobong atau genset. Nanti saya minta data dari perusahaan Bapak. Silakan dibawa besok untuk kita diskusikan. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, gunanya adalah untuk melihat genset Bapak atau cerobong Bapak apakah memenuhi baku mutu atau tidak. Jadi menilai tingkat pencemar itu kompetensinya cuman nanti hasil pengukuran cerobong. Ini kan contohnya nih Pak. Nanti kan ada pengukuran cerobong genset Bapak nih.
Kecil dari 18 miligram. Ya. Kecil dari 18 Ya, Bu. miligram artinya memenuhi baku mutu atau tidak? Baku mutunya 1000, dia 18. Memenuhi tidak? Memenuhi. Ini cara membacanya. Apabila dia berada di bawah titik ini, artinya dia memenuhi. Oke, itulah kompetensi untuk menilai tingkat pencemaran di sumber pencemar yang ada di perusahaan Bapak, membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu. Apakah ini bisa dipahami, Pak? Karena kompetensinya sangat ringkas yang itu. Besok bawa Bapak hasil pengukuran bukan genset aja, tapi juga cerobong ya. Nanti sama-sama dibandingkan baku mutu. Bapak lihat sesuatu. Nitrogen dioksidanya memenuhi atau tidak? Sulfur dioksida ini memenuhi. Ini memenuhi. Bapak harus mempelajari seperti itu. Karena nanti ini masuk dari kompetensi yang mungkin akan dipertanyakan pada waktu asesmen. Oke, Bu. Oke. Ini sudah sampai ke modul 4, Pak. Kita lanjut atau mau break? Pak, lanjut. Gimana Pak? Lanjut? Masih kuat? Break? Yang boncengan silakan pegangan karena kita ngebut ya. Ngopi dulu, ngopi Bu. Ngopi-ngopi. Lanjut. Ngopi juga apa? Nggak apa-apa Pak, sambil sambil ngopi. Sambil santai. Karena TSG nggak ngirim snack ya. Jadi Iya, Bu. tanggulangi sendiri-sendiri. Silakan Pak, mau bikin kopi bikin dulu. Kita dulu misalnya ini. Menit atau 2 menit. 2 menit silakan. Nah, Biar nggak silakan ngantuk. Pak, yang mau ngopi, yang mau bikin kopi, silakan Pak. Ada. Pak Pai bakarlah dulu itu. Sambil ngudut juga tidak apa-apa, molusi ke udara. Dikasih iklan. Kalau di hidung tidak masuk polusi udara. Baru dijawab. Berarti Bapak nggak paham dong yang saya jelaskan. Betul Rokok ya, itu Pak. mencemari udara, tapi bukan tanggung jawab penanggung pengendali pencemaran udara. Dia berada di tanggung jawab K3. Nanti Tanggung saya jawab. Bapak ngomong ke gitu, kata Bu Mona, merokok tidak mencemari udara. Tanggung jawab sendiri ini, Bu. Saya, Pak. Tanggung jawab sendiri, ditelan ya asapnya Pak, Ya, jangan Ya, sebarkan. telan sampai Tanggung jawab habis. sendiri itu bagi siapa yang merokok, Bu. Iyalah. Sudah dihisap, ditelan Pak. Jangan dikeluarin. Makanya jangan merokok. Enggak apa-apa, beda ngantuk. Ngilangin ngantuk Pak, tidak apa-apa. Mulai nemu. Kalau open Menyebabkan kanker merokok. Aduh. Sudah ada itu kopinya, Pak? Itu ditanya ke tanya santai. Kalau ada yang ingin Lanjut, dipertanyakan sama Bu Mona, silakan Pak dipertanyakan. Ya. Jangan disimpan, nanti sesat di jalan. Kalau juga atau gini Pak, kayaknya kita udah ada kelompok nih Pak. Sudah ada grup, kalau apa-apa yang hari ini dijelaskan masih belum jelas, silakan boleh juga didiskusikan di grupnya. Ya, silakan. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Yang bikin kopi tadi udah selesai belum? Lanjut Bu. Lanjut. Kalau bikin kopinya tuh Pak, cukup dipanggil yang cantik aja. Kalau tidur Bu Mona. Cantik bikinkan kopi gitu. Nah, melakukan pengendalian pencemaran udara dan melaksanakan upaya pengendalian pencemaran udara emisi, menyusun laporan.
Nah, ini tugas Bapak tadi, data dari hasil analisis pencemaran udara dibandingkan dengan baku mutu emisi yang berlaku. Apa indikator keberhasilan pengendalian pencemaran udara? Pada kompetensi nomor 5, keberhasilannya adalah dibuktikan dari pengukuran yang memenuhi baku mutu. Nah, kalau seandainya hasil pencemaran udara yang telah dihitung, telah Bapak evaluasi dengan baku mutu emisi yang ada, ternyata pencemaran udara di perusahaan Bapak sangat tinggi. Apa yang harus Bapak lakukan sebagai penanggung jawab pengendali pencemaran udara? Ini dia ada di poin nomor 2. Bapak melakukan substitusi bahan baku. Artinya apa? Yang semula Bapak memakai bahan baku A, kemudian ganti dengan bahan baku lain. Kenapa? Karena baku mutu emisi tidak akan tercapai selama Bapak menggunakan itu. Misal, Bapak menggunakan batu bara. Ternyata di hasil uji cerobongnya tidak memenuhi baku mutu. Mungkin Bapak kembali saja ke fiber lagi atau ke biomasa. Atau Bapak melakukan modifikasi proses produksi sehingga baku mutu udara tercapai. Atau Bapak menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sebenarnya penggunaan biomasa, fiber, cangkang, apa itu semua termasuk dari teknologi lingkungan, teknologi atau pemanfaatan bahan baku yang ramah lingkungan. Apalagi yang dapat Bapak lakukan dalam mengendalikan pencemaran udara adalah melakukan efisiensi penggunaan teknologi. Artinya apa? Kalau gensetnya sudah nggak diperlukan, ya udah matikan. Itu menghemat energi, itu berarti Bapak mencegah pencemaran udara. Bukan hanya mencegah pemborosan perusahaan, tapi juga Bapak ikut dalam mencegah pencemaran udara. Dan itu semua sebagai penanggung jawab kegiatan di bidang pengendalian pencemaran udara itu harus dilaporkan. Jadi Bapak menguji pencemaran tadi dan Bapak laporkan. Sampai ini kita masih memenuhi baku mutu emisi. Udara ambien kita masih memenuhi baku mutu udara ambien nasional misalnya. Itu harus Bapak laporkan. Terus Bapak melakukan modifikasi. Dengan modifikasi ternyata baku mutu tercapai. Misalnya, atau kemudian lebih baik. Nah, itu juga harus dilaporkan. Nah, pengendalian pencemaran udara, Bapak harus paham apa itu titik penaatan, apa itu pelaporan manual atau continuous emission monitoring system. Bapak harus paham parameter emisi udara. Bapak harus tahu pemenuhan baku mutu emisi udara, dan Bapak paham persyaratan teknik cerobong. Nah, untuk ini, untuk persyaratan teknik cerobong, Bapak dapat tugas kedua. Bapak ingat tugas pertamanya tadi apa? Tugas pertama adalah meminta data hasil uji laboratorium untuk sumber pencemar yang ada di perusahaan Bapak. Data kedua, Bapak diminta untuk menyediakan data cerobong. Ya, berapa tingginya, berapa tinggi lubang sampelnya, berapa diameternya, nanti ada. Nah, Bapak udah punya proper, perusahaannya udah dapat proper belum? Belum kayaknya ya. Sudah? Oh, sudah. Berarti sebelumnya sudah ada ya penanggung jawabnya PPU ya? Kan syaratnya harus ada PPU. Atau ini syarat untuk dapat proper nih? Jadi untuk mendapat rapor biru di proper, Bapak harus melakukan pemantauan manual. Dan semua hasil pantau sumber emisinya harus dipantau 100%. Kalau diwajibkan continuous emisi monitoring, harus dilakukan dengan CEMS. Semua yang diwajibkan CEMS harus dipantau 100%. Kalau untuk pemantauan manual, ini yang perlu tuh tadi, baku mutu yang digunakan umumnya digunakan tuh Permen LH 13 tahun 1995.
Untuk genset ini bisa 13 tahun 2009, ini udah cabut dengan 18 tahun 2008 dan diperbaharui lagi dengan 15 tahun 2019. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran di bawah 25 megawatt atau satuan lain setara menggunakan bahan bakar gas tidak wajib mengukur parameter SO2. Di perusahaan Bapak ada nggak yang memakai bahan baku gas? Nggak ada. Ada Bu, ada. Apa tuh? Iya. Nggak ada Bu. Ada apa nggak ada? Yang ada pakai gas bumi ada? Iya di rumah. Perusahaan Bapak. Kalau di rumah mah nggak ini. Rumah gorengan Bu. Maksudnya ini kan kayaknya ada perusahaan yang menggunakan gas alam atau menggunakan ya gas cair ya. Kalau Nah, untuk dia pabrik tuh sawit kalau biasa belum seandainya ada Bu. pembangkitnya dengan gas itu yang di bawah 25 megawatt, dia tidak wajib mengukur parameter SO2. Ini kan slide-nya untuk semua perusahaan, Pak. Semua emisi memiliki izin pengolahan wajib memantau seluruh parameter sesuai dengan izin emisi yang diperoleh. Wajib mengukur laju aliran. Ini ada beberapa industri wajib CEMS, ada migas, rayon, pupuk, pulp paper, besi baja, tambang, pembangkit, semen. Ini rayon, karbon, nggak ada ya Bapak. Nah, Bapak-Bapak semua siapa yang sudah familiar dengan Simple menlhk.go.id? Belum Bu. Dengerin. Baru dengar ya? Jadi seluruh perusahaan itu melaporkan secara online. Kalau udah proper ada dong ini melapor online ini. Coba tanya temennya yang sebagai tim proper. Nah, nanti kan ada apa? Ada peringkatnya kan perusahaannya, ada hitam, merah, biru, hijau, gold paling tinggi. Hitam, bagus hitam itu. Iya, hitam tuh yang katanya berbohong itu termasuk dari kategori. Kalau Bapak hitam, Bapak bisa liburan panjang karena perusahaan pasti ditutup. Di rumah kan Bu ya. Enggak, maksudnya boleh liburan ambil cuti 2 tahun gitu boleh. Jadi jangan sampai Bapak sampai di posisi hitam. Makanya salah satu usaha perusahaannya ini tadi mengkursuskan Bapak dengan ini TTGS. Ini Pak, bentuk simpel itu seperti ini Pak. Bapak laporan RKL RPL, Bapak laporan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, Bapak laporkan pengendalian pencemaran air. Ini ada websitenya. Bapak harus tahu ini. Kalau Bapak bilang nggak tahu Bu sama asesor, sudah. Bapak tahu nggak simpel itu apa? Simpel itu sederhana. Sudah, Bapak silakan keluar katanya. 3 bulan lagi kita ketemu. Bapak kursus lagi. Jadi kalau ditanya simpel tahu nggak? Simpel itu sistem pelaporan secara online yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya? Pak? Iya Bu. Pembicaranya serius loh Pak. Iya Bu. Bapak diam aja tapi nggak serius soalnya. Saya bercanda serius. Bapak diam aja tapi kurang serius. Jangan gitu dong Pak. Ini contoh Semangat Pak. Ini sangat serius loh Bu. Serius ya. Nah, kalau Bapak mau dari tadi Bu Mona ngomong continuous emission monitoring system apa sih? Nah, di perusahaan Bapak nggak familiar, tapi di perusahaan-perusahaan besar kayak semen tadi, apa tadi itu ya, PLTU, dia tuh dipasang lubang seperti ini, Pak. Terus dipantau terus tiap 5 menit dia punya laporan. Begitu dia melebihi baku mutu, warningnya sampai ke kementerian situ. Sistem CEM ini.
tercatat. Jadi dia ini nggak bisa manipulasi data dia. Kalau Bapak mungkin ya nanti kalau ada yang nggak memenuhi baku mutu nanti tinggal bisik-bisik dengan orang lainnya. Tolong dong nanti kami propernya gimana. Kalau ini nggak bisa lagi. Ini dia Pak, alatnya dipasangkan di cerobong dan dia kemudian keluar hasil pembacaannya terus-menerus. Namanya CEM. Nah ini seperti ini dia dipasang. CEM itu continuous emission monitoring system. Nah ini dia contohnya. Nanti keluar minimum, maksimum. Nah, setiap hasil uji yang melebihi Bapak sebagai penanggung, kan Bapak ini kan nanti kan dapat kompetensi Pak. Misalnya Pak Ali Martono. Pak Ali Martono nanti memegang sertifikat pengendali pencemaran udara. Itu bisa kalau Bapak resign dari perusahaan terus Bapak bekerja lagi di perusahaan lain, Bapak akan tempatkan di sini. Nah, kenapa saya paparkan mungkin bisa jadi Bapak nanti akan berkarir di perusahaan yang sudah menerapkan CEM. Nah, ini dia. Misalnya kayak PTTEL, kayak PLTU, kalau di sini kan Batu Raja, semen Batu Raja, dia tuh punya CEM itu. Nah ini tugas Bapak nih, setiap terjadi sesuatu yang lebih dari baku mutu, Bapak harus bisa menerangkan kenapa. Misalnya terjadi kerusakan pada alat pengukur CEM, atau sedang knockdown, atau sedang apa gitu, atau alat dari pencemaran udaranya sedang rusak. Pak Dian keluar masuk terus. Ini contoh bentuk pelaporan dari emisi. Kok dia stop sendiri ya? Bu Ami, mana Ibu Ami tadi? Oh ya, sudah. Ternyata sudah di akhir ini, Pak. Sudah di akhir slide. Waduh. Kita sudah 4 kompetensi. Wow. Gimana ngebutnya, Pak? Kayaknya selesai hari ini jadinya. Ngebut seperti asap ini apa asapnya itu asap rokok. Gimana Pak? Dari obrolan saya tadi terbayang nggak Pak? Nanti kalau bidang ini saya ditanya apa gitu. Kalau di kantor saya seperti apa. Yang pasti itu ditanya Bapak nanti mana hasil ujinya. Misalnya berapa SO2 diuji pada 6 bulan yang lalu misalnya. Dilihatin. Apa baku mutunya Pak? Apakah ini memenuhi baku mutu? Iya. Nanti kan masuk ke pengendalian pencemaran udara. Nanti kan belajar alat-alat pengendali pencemaran udara di kompetensi berikutnya. Gimana mengoperasikan alatnya. Nanti di situ perawatan-peralatannya. Nah, saya nanya, apa nama alat pengendali pencemaran udara yang Bapak gunakan untuk cerobong di perusahaan Bapak? Ada yang tahu? Ayo, Pak Laksono, Pak Ali. Kurang jelas Bu suaranya Bu. Di perusahaan Bapak menggunakan alat pengendali pencemaran udara apa? Kan sumber pencemaran Bapak udah tahu tuh, ada genset, ada pabrik ya, boiler ya. Genset dan boiler. Nah, apa yang digunakan alat pengendali pencemaran udara di sana? Beda-beda nih, maksudnya nggak tahu juga beda apa enggak. Mungkin kadang beda pabrik, dia beda alat. Kenapa? Karena setiap sumber pencemar harus ada pengendali pencemaran udaranya. Ayo. Ayo Pak Jamal, Pak Paino. Sudah pernah ngobrol belum dengan orang itu? Orang lingkungan. Kalau belum tahu nanti saya di slide nomor 5 ada itu Pak. Tapi saya takut Bapak-Bapak nanti pada ini nggak kuat lagi menampungnya, saya tambahkan sesi baru. Atau masih kuat Pak? Jangan dulu Bu, udah berasap ini. Jadi kita break dulu. Penuh. Ya. Apa? Ada diskusi ya Pak?
Ini slide-nya Bapak udah Ada yang punya belum? ditanyakan? Oh, saya share di grup ya. Ya Bu, ya. Ya, boleh Bu. Nah, sambil Bapak buka nanti. Sambil kita Bapak belajar WA saya. Nah, nanti kan ada Bapak bingung tuh ini apa gitu kan. Nanti saya mau Bapak share di grup itu ya. Hasil pemantauan udara perusahaan Bapak. Ya bisa nanti Bu, kita tanya dulu sama apa petugasnya Bu. Mau lanjut atau istirahat ini, Pak, Bu? Tergantung peserta. Kalau saya sih Gimana Bapak-Bapak? Mau lanjut? Boleh istirahat dulu Bu. Kejar tayang? istirahat ya. Istirahat dulu ya? Kita sholat asar dulu. Oke. Kalau nanti Oke. Bapak-Bapak masih mau lanjut, kita bisa ke alat pengendali pencemaran udara. Jadi hari ini bisa 5 dan besok bisa 3. Kalau K3 sepertinya bukan saya yang kasih. K3 dari TGS nanti. Oke. Kita break sampai jam Nah, kita 16 kurang seperempat ya. 15.45 ya. Ya Bu. Oke, Bu. Selamat Terima kasih, istirahat. Bu. Selamat istirahat. Selamat break. Iya, masih ada. Lah sakit Pak Paino. Coba tuh. Boleh stop dulu lagi, masuk lagi juga boleh. Oke, Bapak-Bapak, kita off dulu ya. Nanti setelah break kita lanjut lagi ya. Oke. Keluar dulu nggak apa-apa, Pak. Keluar dulu. Nanti join lagi. Nanti join lagi ya. Oke.